Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi di mata kuliah praktik grafika komputer. Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan 10, di mana di pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan sinkronisasi animasi dengan UI lanjutan dan penerapan audio di animasi. Oke, adapun yang dibahas di sini, kita akan mengontrol animasi berantai dengan transisi animasi yang tersinkronisasi. Kemudian kita akan menggunakan toggle untuk mengaktifkan ataupun mematikan efek tambahan seperti perubahan warna. Kemudian kita akan menambahkan audio feedback yang sinkron dengan animasi. Kemudian kita akan menyediakan umpan balik visual dengan mengubah warna objek saat animasi berjalan. Oke. Nah, pada modul ini kita akan memperluas konsep animasi dengan menggunakan transisi animasi yang berantai, kemudian kontrol toggle dan audio feedback. Nah, animasi akan lebih interaktif dengan membuat umpan balik visual berubah perubahan warna objek ataupun penambahan audio. Oke, langsung saja kita mulai praktikum ya. Pertama, kita buka projectnya terlebih dahulu. Bisa buka project yang lama atau membuat project baru. Kali ini kita membuat project yang kita jalankan sebelumnya di pertemuan 6. Saya lanjutkan. Nah, kemarin kan sudah sampai di pertemuan ke-9. Nah, ini saya lanjutkan projectnya untuk pertemuan ke-10. Nah, di sini kan sudah tertera ya untuk projectnya. Nah, kali ini kita tambahkan objek. Kalau bagi yang belum menambahkan objek, kalian bisa menambahkan objek untuk seperti ini. Saya sudah lengkap ya. Sudah ada cube. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk 3D ya. Sudah ada sphere dan sudah ada plane. Nah, jika belum ada, silakan ditambahkan. Nah, kita akan menggunakan cube dan sphere untuk melakukan animasi berantai serta memberikan efek perubahan warna. Oke, kita jalankan ya. Oke, pertama kita akan membuat animasi berantai dengan transisi. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu animator window. Buka animator window. Nah, di sini kita akan melihat panel animator di mana kita sudah membuat animasi move cube animation. Nah, ini pastikan cube sudah memiliki animator controller. Jika belum, kalian bisa klik kanan, kemudian kita buat animator controllernya. Jika belum ya, kalau sudah bisa dijalankan langsung di cube-nya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat animasi move cube animation. Kita mau buat animasi berantai dengan menambahkan animasi baru. Nah, ini kita membuat animasi kedua, yaitu kita tambahkan terlebih dahulu di animation ya. Kemudian di bagian sini move cube animation, kita bisa tambahkan animasi baru dengan mengklik create new click. Nah, kita buat untuk penamaannya rotate cube animation. Nah, ini untuk membuat animasi berotasi ya. Oke, nah ini sudah langsung di dalam keyframe rotate cube animation. Nah, kita akan membuat keyframe-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk rotate kita bisa tambahkan dulu. Nah, untuk ini kita tambahkan dulu propertinya. Nah, karena di sini kita mau melakukan
animasi. Jadi kita pilih propertinya, properti apa yang mau kita gunakan. Kita gunakan transform dan rotation, kita tambahkan dulu. Nah, pertama untuk keyframe yang pertama ya, ini kita buat untuk keyframe-nya di detik 0 ini 0 ya. Kemudian untuk di setengah detik kita tampil di sini di 30. Kemudian untuk rotation-nya kita ubah nilainya menjadi 180. Kemudian kita klik add keyframe. Nah, selanjutnya untuk detik terakhir, detik 1 atau 60, ini ulang kembali menjadi 0. Ulang kembali menjadi 0. Terus kita tambahkan lagi add keyframe. Sudah. Nah, pastikan nilainya sudah ada ya di sini. Oke. Sudah. Kemudian kita cek ya di animator. Kita cek di animator. Kita harus set animasinya menggunakan transisi ya. Nah, kita sudah buat transisi idle untuk ke move cube animation. Kemudian kita mau buat transisi dari move cube animation ke rotate cube animation. Bisa dengan mengklik move cube animation, klik kanan, kemudian kita make transition, kemudian kita arahkan ke rotate cube animation, dan pastikan transisinya tidak ada exit time ya, dan dijalankan berdasarkan trigger yang udah kita buat. Oke. Selanjutnya kita akan mengembalikan dari rotate cube animation ke idle dengan mengklik make transition, kemudian kita arahkan ke idle, dan kita buat di sini hash exit time-nya kita hapus, dan condition transisinya kita tambahkan yang start animation triggernya. Nah, ini kan sudah berantai ya. Nah, untuk transisi yang ini kita hapus saja karena sudah tertera di sini kok. Jadi yang kembali di sini ini dihapus saja ya. Oke, ini oke, kita perhatikan di sini. Ini nah, ini dihapus ya. Nah, ini bisa kalian hapus saja transisi yang ini, yang kembali ke idle. Nah, ini dihapus saja. Oke, sudah. Oke, ini sudah. Kita pastikan transisinya sudah. Nah, ini sudah exit time. Oke, sudah ya. Nah, sudah. Kita save terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita uji ya untuk scene-nya. Oke, kita coba ya. Nah, ini sudah untuk animasi naik turun. Kemudian
dia sudah berotasi dan kembali lagi ke idle. Oke, selanjutnya kita akan mengontrol efek perubahan warna dengan menambahkan toggle. Pertama kita stop terlebih dahulu ya untuk scene ini. Nah, kita kembali ke scene-nya. Terus kita perhatikan di sini canvas, kita tambahkan untuk toggle-nya di sini. Kemudian kita geser ya, kita rapikan untuk penempatan toggle-nya. Kemudian kita edit teksnya dengan klik label. Kemudian kita ganti teksnya menjadi aktifkan efek warna ya, aktifkan efek warna. Oke, selanjutnya kita akan membuat script dari toggle yang sudah kita buat. Nah, ini sudah dirapikan. Oke, kita akan membuat script dengan tombol create, C# script. Kemudian buat penamaan scriptnya dengan nama color effect controller. Nah, color effect controller sudah. Selanjutnya kita lihat di sini color effect controller. Selanjutnya kita mengedit dari script color effect controller. Nah, ini kita klik 2 kali, kita edit untuk color effect controllernya. Nah, di sini kita ambil yang using Unity Engine, kemudian tambahkan dengan using Unity Engine.ui. Nah, ini untuk elemen dari toggle-nya. Selanjutnya kita tambahkan untuk API class color effect controller, kemudian kita lampirkan ya function public ya, game object. Nah, ini untuk ke game objeknya target object. Nah, target untuk game object ataupun target objeknya berubah sesuai dengan kondisi toggle yang kita buat. Nah, ini public, kemudian toggle, kemudian kita pilih ya color toggle. Tekan, kemudian lampirkan void start untuk perubahan warna. Ini color toggle. Nah, color toggle dengan on value change, kemudian additional delegate. Nah, delegate. Nah, ini toggle color effect, kemudian di dalam kurung color toggle. Nah, ini kita tutup. Nah, ini kita tutup. Kemudian
Ini kita tutup juga. Nah, sudah. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk public void. Nah, ini kita tambahkan public void. Nah, public void untuk toggle color effect. Nah, toggle color effect ditambah dengan toggle nah, toggle kita buat perumpamaan if toggle dengan is on. Nah, oke, toggle is on. Nah, ini kita buka lagi ya, 2 kali. Nah, ini kita tekan target object get komponen render. Nah, ini kita masukkan 2 tutup kurung, kemudian kita pilih material color, pilih yang color. Nah, oke. Nah, ini kita tambahkan else-nya. Nah, ini kita tambahkan else-nya. Ini target object juga ya, target object get komponen material color. Nah, ini yang tidak white. Nah, ini white kalau misalnya else. Oke, nah ini tutup. Nah, oke, sudah di save saja. Kita balik ke Unity Editor. Nah, kemudian target kita lihat di sini ya. Save terlebih dahulu. Kita lihat di canvas ya. Nah, canvas. Nah, itu kita terapkan dulu ya komponen dari script tadi ke canvas. Nah, kita lampirkan. Kemudian kita seret objek yang bakal kita buat berubah warnanya. Nah, kalau ini saya mau buat warna yang berubah itu adalah spell. Nah, yang berubah adalah spell. Nah, mana dia, kita arahkan saja ya ke objeknya. Kemudian kita pilih untuk toggle-nya, kita arahkan juga di canvas tadi. Nah, ini oke. Sekarang nah, kita coba uji ya. Save terlebih dahulu. Kemudian oke. Oh, kita belum menambahkan on click-nya. Nah, ini kita tambahkan. Kemudian kita arahkan ya dimana letak dari script tadi. Nah, ini kita pilih function color effect controller, kita ubah di toggle color effect.
terus kita pilih toggle yang kita gunakan. Oke, sekarang di save, kemudian kita coba uji. Nah, coba kita aktifkan efeknya. Ya, dia akan berubah ketika kita mengaktifkan efek dari toggle-nya. Ada perubahan ya. Oke. Nah, toggle ini digunakan untuk mengontrol. Nah, kita gunakan toggle ini untuk penerapan pengubahan warna objek. Nah, jika kita aktifkan, maka objek seperti sphere yang tadi kita buat itu menjadi merah, dan jika tidak dia akan menjadi putih sesuai dengan isi dari scriptnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dimana kita akan menambahkan audio feedback ke animasi. Jadi misal nih kita tekan tombol, maka ada animasi di suara animasi di dalamnya. Jadi pertama kita pilih ya animasi yang bakal kita buat atau objek yang bakal kita buat suara ketika dijalankan animasi, yaitu cube. Kemudian kita di sini kita tambahkan komponen audio source. Nah, di sini dia ada minta audio. Kita tambahkan terlebih dahulu audionya yang mau kita buat. Kalian bisa tambahkan di project ya di sini. Kemudian kalian klik import new asset. Nah, saya kebetulan sudah mendownload suara ya, suara sound effect untuk animasi. Nah, ini saya menggunakan suara ini ya, suara tombol button. Nah, ini saya import. Kemudian saya buka lagi kembali game objeknya yang objek cube tadi, dan saya arahkan ke audio source-nya di audio clip. Nah, ini untuk volume bisa kalian atur di sini. Nah, ini saya menekankan di sini ada play on awake. Ini dimatikan ya, karena nanti kita ingin suaranya itu muncul ketika kita hanya menekan tombol, bukan ketika kita menjalankan projectnya. Jadi ini play on awake dinonaktifkan aja. Oke, selanjutnya kita akan membuat script untuk memutar audio. Jadi kita modifikasi aja scriptnya yang ada di animation controller. Ini di save terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buka animation controller. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk public untuk audio ya, audio source. Nah, kemudian kita buat audio source-nya, functionnya untuk audio. Kemudian kita tambahkan ya untuk ketika dia di start maka akan menjalankan audionya di bagian play animation. Nah, di sini kalian tambahkan audio source dan play. Nah, tutup kurung, sudah. Kemudian di save, balik lagi ke editor. Nah, sudah. Kemudian cek lagi di canvas tempat script animator controller tadi. Nah, di sini audio source-nya belum ada ya. Pastikan kita gunakan audio source yang ada di cube. Nah, ini bisa langsung di drag aja ya. Nah, kita sudah gunakan audio source yang ada di cube. Ini di save. Kemudian kita uji terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita coba.
Nah, ini sudah diterapkan ya audionya, jadi bisa dijalankan. Ketika kita klik, audionya sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membuat atau menampilkan status di UI dengan menampilkan teks Mesh Pro. Nah, jadi ketika kita memulai animasi, dia akan memunculkan animasi bahwasanya animasi sedang berjalan. Oke, langsung saja kita tambahkan dengan klik di kanvas ya, kemudian pilih UI, teks Mesh Pro. Ini kita atur ya untuk peletakannya, dibuat di bawah aja ya. Dan kita buat di sini dengan penulisan status idle ya. Nah, statusnya idle. Ini kita perbaiki, kita ubah ukurannya ya biar lebih rapi. Sudah. Selanjutnya kita akan lakukan modifikasi script kembali ya untuk animation controllernya. Ini di sektor dulu ya. Kita buka kembali klik animation controller. Nah, kita tambahkan public tmp text. Nah, tmp text, dan kita buat status teks. Nah, status teks. Oke, selanjutnya kita tambahkan ya public void animation. Nah, public void animation. Nah, ini kita tambahkan public void update status. Nah, update status. Nah, kita buat string message. Nah, string message kita tambahkan di sini. Nah, buka ini terlalu banyak ya, buka. Nah, kita tambahkan status teks ya, status teks. Kemudian kita tambahkan teks, buat di sini status tambah message. Nah, oke. Nah, setiap teks kita lampirkan update status ya. Nah, misal ini saya buat di sini, kita tambahkan status teks setiap kita mau perlakukan tombol update play dan stop. Nah, di play kita lampirkan status teks. Nah, kita tambahkan status animasi diberhentikan, misalnya ya, saya tambahkan ya status animasi dijalankan. Nah, sudah. Ini sudah status teks. Nah, selanjutnya di bagian idle juga kita tambahkan ya status teks.
diberhentikan. Kita save, kemudian kita kembali ke editor. Kita cek bagian kanvas, kemudian kita cek untuk status tag. Nah, ini status teksnya kita lampirkan teks yang tadi. Nah, ini yang sudah kita buat untuk masuk ke status teks. Oke, kita save dan kita jalankan kembali. Nah, ini kan masih status idle ya. Coba kita jalankan. Nah, dia berubah menjadi status animasi dijalankan. Nah, ini nanti bisa kita rapikan lagi ya. Nah, ketika dijalankan dia akan berubah menjadi animasi jalankan. Oke, dengan membuat teks tadi dan menampilkan status, berarti berakhirlah untuk pertemuan ke-10, di mana kita di sini sudah mempelajari cara membuat animasi berantai dan kita sudah mengontrol animasi dengan kecepatan ya. Sebelumnya mungkin ya dengan menggunakan slider. Kemudian kita sudah mengatur efek warna dengan toggle dan memberikan efek audio di setiap animasi yang kita gunakan seperti tadi menggunakan tombol. Nah, dengan menekan tombol kita dapat feedback audio ya. Jadi seakan tombol tersebut hidup dengan suara. Nah, modul ini memperluas pemahaman tentang sinkronisasi animasi dengan elemen UI di Unity. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.